Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, saya dan dua anggota lainnya akan menjelaskan mengenai materi emisi efek. Sebelumnya, perkenalkan saya Rukmana Koja, NIM 18043148 sebagai pemateri 1, Selvi Apriliani sebagai pemateri 2, Siti Zafiratul Hanan sebagai pemateri 3. Pengertian emisi efek. Emisi efek atau sering disebut dengan penawaran umum atau go public merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang efek atau saham dan obligasi suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Jangka waktu pemberian izin emisi oleh Bapepam sampai pencatatan di bursa menurut ketentuan maksimal 90 hari. Tujuan dari emisi efek itu yang pertama memperbaiki struktur modal. Bagi perusahaan yang sudah maju, baik dalam bidang produksi maupun penjualan, tetapi struktur modalnya buruk karena memiliki utang yang lebih besar daripada modal sendiri, maka perusahaan itu dapat menawarkan saham kepada masyarakat luas. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Bagi perusahaan yang kewalahan melayani order penjualan karena kapasitas produksinya terbatas, maka terbuka kesempatan untuk menambah modal melalui pasar modal. Yang ketiga yaitu memperluas hubungan bisnis. Bagi perusahaan yang sudah maju dan besar, tetapi masih ingin lebih maju lagi, maka saham merupakan sarana yang tepat. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas manajemen. Peningkatan kualitas manajemen ini berasal dari dorongan pihak Bapepam atau Bursa Efek atau peraturan perundangan yang mewajibkan untuk melakukan good corporate governance, keterbukaan informasi atau transparansi, dan larangan melakukan tindakan yang bersifat conflict of interest. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2. Kenalkan, nama saya Selvi Apriliani, NIM 18043149. Saya akan menjabarkan materi berikutnya, yaitu tahapan go publik. Yang pertama, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Pada tahapan awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go publik, meminta persetujuan RUPS, dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Poin kedua yaitu penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain-lain. Berikutnya yaitu penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Bersamaan dengan pengajuan permohonan untuk mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, perusahaan juga menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungannya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal, perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum, saham, dan keterbukaan informasi lainnya. Selanjutnya, penawaran umum saham kepada publik. Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka perlu dilakukan penjatahan.
Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI. Yang terakhir adalah pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi keuangan pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Zafiratul Hanan, NIM 180435152, akan menjelaskan lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, lembaga penunjang ialah institusi penunjang yang mendukung pengoperasian pasar modal dan memberikan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang terdiri dari 4. Yang pertama, bank kustodian, ialah bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk memberikan pelayanan jasa penitipan efek dan harta lain yang berhubungan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang kedua, Biro Administrasi Efek, ialah perseroan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek. Yang ketiga, wali amanat, ialah pihak yang mewakili pemegang saham bersifat utang atau suku untuk melakukan penuntutan baik di dalam atau di luar pengadilan. Kegiatan usaha wali amanat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Yang keempat, pemerikat efek, ialah perusahaan investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberi peringkat. Objek pemeringkatannya ialah yang pertama, efek bersifat utang, suku, efek beragun aset, atau efek yang dapat diperingkat. Yang kedua, pihak entitas, termasuk reksadana, dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang kedua, profesi penunjang, ialah pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Profesi penunjang terdiri dari 5. Yang pertama, akuntan, ialah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Yang kedua, konsultan hukum, ialah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi dan terdaftar di OJK. Yang ketiga, penilai, yaitu pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di OJK. Yang keempat, notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat data otentik dan terdaftar di OJK. Yang kelima, profesi lain, yaitu pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di OJK. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.